Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita bisa berjumpa di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri tauladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Di dalam bisnis ekspor, kita sangat memahami bahwa dalam kegiatan ini, ekspor ini memberikan satu spektrum keuntungan yang besar. Namun juga ada spektrum kerugian tentunya juga yang besar juga. Makanya kami memberikan advice kepada para pelaku usaha di dalam melakukan bisnis apapun, ada faktor-faktor resiko yang perlu Anda pahami dan juga perlu dimitigasi. Mungkin beberapa hal resiko yang sudah bisa diprediksi ini sudah banyak. Misalkan resiko transportasi, di mana mungkin ada mengalami sesuatu hal terkait dengan transportasi, baik di darat maupun di laut. Resiko lagi terkait dengan resiko hukum, di mana mungkin ada kurang paham antara eksportir maupun importir sehingga ketika mengeluarkan atau memasukkan barang ke negara tersebut terjadi permasalahan ya karena tidak memahami secara hukum. Ada risiko yang terkait juga terkait kredit ataupun yang tidak terbayar. Nah, ini tentunya juga hal-hal yang sudah di sering disebutkan ya. Tetapi ada risiko yang sifatnya tidak terduga. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena yang resiko yang tidak terduga ini memang agak apa ya, agak tidak terprediksi sebelumnya sehingga tidak dimasukkan di dalam hal mitigasi risiko-risiko yang disebutkan transportasi, pembayaran, kemudian hukum, kemudian masalah nilai tukar dan lain sebagainya. Tapi ada lagi risiko yang tidak terduga seperti tahun lalu ada risiko terduga terkait dengan COVID. Ternyata COVID ini berpengaruh juga terhadap kelangkaan kontainer yang ada isu secara global namanya shortage container yang pernah kita bahas juga. Nah, saat ini ada risiko yang terduga terkait dengan kondisi yang gawat di Laut Merah, di mana militan Houthi ini kayaknya mulai menyerang kapal-kapal yang akan lewat, khususnya kapal-kapal yang mensupport aktivitas Israel ya, di mana Yaman di sini Laut Merah ini banyak dilewati ya, lewati oleh kapal-kapal kargo. Hampir 4,8 sampai 8% ini banyak kapal-kapal melalui ini karena memanfaatkan terusan Suez ya, termasuk kapal-kapal Amerika ini banyak masuk di sana sehingga ini memotong jalur kemudian masuk terusan Suez. Nah, ini bisa memangkas ini mungkin sekitar 4 sampai 8%. Nah, ada beberapa kargo yang sering masuk di sana itu shipping-shipping raksasa ya. Itu banyak sekali di sana seperti MCMA, kemudian MSC dan lain sebagainya ya. Masline juga ada. Ya, mereka dengan adanya kelompok Houthi ini yang menyerang, saya kata mungkin nembak rudal atau bagaimana, tetapi ini yang perlu sangat diperhatikan bagi para shipping yang sangat besar sehingga ada beberapa hal mereka sangat merubah rute menjadi melalui Madagaskar dan tentunya ini pengalian ini sangat besar sekali efeknya dari apa namanya dari kegiatan ini ya sehingga karena disinyalir kurang lebih yang kita baca itu ada sekitar 30 miliar ya 30 miliar atau sekitar 463 triliun yang dimana kartu itu terpaksa harus dialihkan muter gitu ya ke Madagaskar jadi muter tidak melalui Laut Merah. Nah, dan ini perlu juga dipahami teman-teman bahwa kondisi ini tentu juga akan berpengaruh juga kepada eksportir-eksportir di Indonesia dan tentunya juga eksportir pemula ya karena dengan adanya pengalun ini akan berefek kepada apa nah tambahan biaya ya tambahan biaya terkait dengan kondisi
eh, Laut Merah yang mulai memanas ya, mulai memanas dan ini sudah dimulai dari militan Houthi ini yang support terhadap Palestina sehingga kalau ada kapal yang berbendera Amerika ataupun yang berbendera negara lain yang mensupport Israel, uh, militan Houthi ini akan menyerang ya, menyerang dengan mungkin dengan cara apapun. Nah, ini sangat meresahkan bagi dunia perdagangan tentunya ya. Dan ini memang harus harus dipahami semua kondisi seperti ini sehingga kita semua juga harus mulai sangat berhati-hati di dalam menyikapi kondisi seperti ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman pelaku usaha dengan kondisi semacam ini? Apa yang harus dilakukan ya untuk apa ya untuk mengantisipasi, melakukan mitigasi terkait dengan kondisi-kondisi yang tadi kita sampaikan di sini ya. Apakah nanti kapalnya akan berputar atau terus dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini yang harus jadi eh, perhatian dari teman pelaku usaha. Itu yang kita sebut namanya risk mitigation, memperkecil satu risiko di dalam bisnis ekspor ini terkait dengan isu eh, kondisi Laut Merah yang memanas ini. Sebelum kita mengulas atau melakukan mitigasi, coba kita lihat di Google Map kondisi Laut Merah di mana kapal ini mulai berjalan. Seperti di dalam map di sini, Anda perhatikan, jadi banyak kapal Indonesia mungkin masuk di sini juga kita lihat kondisinya di sini kita perbesar. Nah, ya dari sini tentu masuk ke eh, Teluk ya. Ini sedang yang sebelah sini. Nah, ini ya. Ini negara Yaman, Yaman ya, Yaman. Nah, kapal-kapal yang akan masuk di sini ini yang jadi perhatian ya. Apalagi di sini ada yang kondisinya agak menyempit ini. Nah, ini hampir 4-8% banyak kapal yang masuk di sini, khususnya kapal-kapal berbendera Amerika. Karena dengan masuk ke Laut Merah ya, sampai Mekah, Jeddah, kemudian dia akan memasuki ini kanal terusan Suez ya. Terusan Suez mereka akan eh, dan ini akan memotong di sini. Nah, dari sini ya, dari Suez ini yang mereka manfaatkan di sini ya. Sehingga masuk ke jalur bebas lagi di sini Suez. Jadi sangat wajar sekali kapal-kapal besar sangat eh, sangat takut ya, berisiko sekali ya berisiko sekali kalau memasuki wilayah ini untuk saat ini karena itu tadi serangan ya. Mungkin serangannya random tapi kan ini kalau terjadi sesuatu hal yang sangat fatal sekali ya. Nah ini ya masuk di Laut Merah. Nah di sini adalah negara Yaman di mana eh, militer Houthi ada daerah sini ya yang siap meluncurkan menembakkan apa namanya rudalnya ke kapal-kapal tanker yang terkait dengan apa support terhadap Israel di situ. Nah, bagi rekan-rekan semua pelaku usaha ya, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita dilakukan namanya risk mitigation ya, risk mitigation. Bagi teman-teman yang kapal sudah berjalan, misalkan dengan kontrak ada FOB, ada CNF ataupun CIF ya. FOB. Kalau yang transaksinya FOB free on board ya mungkin nggak begitu apa nggak begitu khawatir ya nggak begitu khawatir karena ini kondisi kapal sudah berangkat ya kapal sudah berangkat karena nanti pembayaran seandainya nanti pihak shipping itu muter ke Madagaskar dan sebagainya, terus tentu ada biaya. Nah, tentu kalau ini dipermasalahkan biaya penambahan biayanya oleh shipping, maka yang bersangkutan adalah berurusan dengan pihak importir karena FOB itu kan freight-nya collect ditagih kepada negara importir. Nah, kemudian bagi teman-teman yang
kontraknya dengan customer itu CNF atau CIF ya, selama ini kita deal kontrak ya, ini yang harus dinegokan ya. Tiba-tiba ada perputaran, terus tiba-tiba shipping minta tambahan, kan kita sudah bayar dulu nih ke mereka ya. Kita sudah bayar freight karena umumnya begitu kita bayar freight itu BL-nya kan baru bisa kita ambil. Nah, tentunya kalau ada penambahan-penambahan seperti ini tentu harus dinegosiasikan lagi ya. Karena Anda sudah bayar dan BL-nya sudah dipegang Anda. Mungkin kalau shipping memaksakan untuk membayar, mungkin yang akan jadi kena itu adalah pihak importir. Kenapa? Bisa jadi begitu BL-nya dikirim ke importir, importir nanti mau ngambil barang kan harus ke agent shipping tersebut untuk mengambil DO. Nah, proses inilah mungkin akan ada Pak ini harus nambah lagi karena lewat muter dan lain sebagainya. Ya, ini harus dipastikan lagi. Jadi kondisi ini anda harus memantau terus keberadaan apa namanya kargo Anda ya. Pastikan kepada forwarder Anda atau shipping Anda ini jalurnya bagaimana. Apakah sudah keluar wilayah Yaman ya dengan selamat atau mutar gitu ya atau paten bermasalahnya. Jadi Anda harus memantau setiap saat ya karena apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang dikomplainkan. Jadi Anda harus pasti jadi kalau ternyata itu masih masuk laut merah dan aman, tentunya tidak ada charge dan sebagainya. Tapi kalau muter lagi, nah ini tadi yang harus Anda perhatikan. Yang kedua, seandainya kargo Anda itu belum berangkat dan di mana kontrak Anda itu adalah CNF ya, CNF ataupun FOB atau CNF atau CIF, eh, tentu shipping itu akan memberitahukan bahwa ini ada penambahan dan lain sebagainya ya. Nah, ini harus ada negosiasikan ya kepada pihak buyer. Karena kalau kontrak Anda CNF itu unit price-nya sudah termasuk harga freight-nya, tentu akan Anda rugi. Ini seperti kasus kasus dulu yang ada shorted container di mana teman-teman banyak yang mencantumkan unit price-nya itu sudah include freight-nya. Sehingga begitu freight-nya itu melonjak tinggi, mereka banyak rugi ataupun memending pelayaran. Nah, itu ya. Jadi ketika Anda mau shipment, dari barang sudah ready for shipment ya, terus ada informasi seperti ini, kondisinya pastikan ya, tripartit antara Anda ke shipping atau forwardernya ke importer kalau ada penambahan. Nah, kalau tidak ada jalan, misalkan tidak mau nambah freight dan sebagainya karena sudah nggak ada ya, saya sarankan sih ya, sementara pending dulu untuk pengiriman ya, untuk pengiriman dulu karena memang belum ada kesepakatan terkait dengan kenaikan freight di sini pending ya. Ini supaya Anda ada hati-hati ya. Nah, yang ketiga, bagi Anda yang sedang komunikasi bisnis, ini yang kita lakukan sih, kita lakukan karena mengingat tempo hari ya terkait dengan shortage kontainer di mana freight itu melonjaknya sampai 1000%, maka kami pun sangat berhati-hati sehingga kalaupun ada kontrak CNF cost and freight ya itu kita membreakdown. Jadi harga kami tetap harga FOB. Sedang freight-nya itu kita kasih tentatif ya sampai bulan sekian, bulan ini gitu ya, bulan ini. Jadi nanti kalau tiba-tiba bulan depan itu ada kenaikan yang signifikan, nah, maka kita sampaikan juga freight-nya berubah. Jadi freight ini tidak kita cantumkan di dalam unit price supaya tidak mengikat. Jadi ini sifatnya fleksibel. Jadi customer pun kita beritahu bahwa kondisi freight sekarang sini, besok sini. Jadi mereka kami dulu bayarnya ini apa namanya dua kali, satu bayar barang, satu bayar freight. Ya kita bisa seperti itu. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan mitigasi terkait dengan kondisi itu. Apapun kita berdoa semoga kondisi ini berakhir dan berharap juga serangan-serangan Israel ke Palestina dan Palestina juga mendapatkan kebebasan kembali untuk bernegara dan tidak ada hal begini dunia damai tentunya perdagangan juga damai. Nah kita bisa melakukan bisnis secara global dengan aman.
ya. Dan terakhir adalah apapun resikonya dan kita melakukan risk mitigation, ya risk mitigasi, itu masih ada risiko-risiko yang membuat kita akan susah ya, khususnya bagi pelaku usaha yang baru pertama kali ekspor ya. Salah satu saran saya atau yang saya sampaikan, risiko-risiko itu bisa dihilangkan ya, tidak diperkecil, dihilangkan dengan cara berdoa ya. Jadi mohon pertolongan kepada Allah supaya order Anda selamat, produksi selamat, dikirim sampai tujuan juga selamat. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan menghilangkan risiko dengan berdoa. Perbaiki ibadah kita semua dan kembalikan kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah semata-mata kehendak Allah dan Allah lah yang nanti akan menghilangkan segala resiko-resiko tersebut di dalam bisnis. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tetap semangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.